231. Tuan Besar Xia, lama tidak bertemu. Selesai berbicara, aura Robert Xia berubah menjadi sangat menakutkan. Eric Qin tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa menerima pertarungannya. Dia menarik pedang Qingtongnya dan mengeluarkan jurus pertama dari jurus 13 tebasan. Aura pedang yang ganas mengarah pada Robert Xia. Rantai yang sudah disiapkan Robert Xia sejak awal mulai mengeluarkan suara, bang-bang, percikan api mulai terlihat. Pedang ini pada akhirnya tidak berguna sama sekali. Superior Master benar-benar kuat. Eric Qin diam-diam berkata di dalam hatinya, wajahnya sudah berubah menjadi sangat serius. Robert Xia menyipitkan matanya, dia menghentakkan kakinya dengan kuat, hanya dengan satu hentakan. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dan bergegas menyerang Eric Qin. Ekspresi Eric Qin langsung berubah, dia meraih pedang Qingtong dan menebasnya dengan keras. Tetapi rantai ini tidak berpengaruh sama sekali, bahkan tidak memperlambat penyerangannya. Jurus penyingkat jarak. Teriak Eric Qin, tiba-tiba tubuhnya menghilang, dan dia pun segera menyusul ke belakang Robert Xia. Dia meraih pedang Qingtong, mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, jurus kedua dari jurus 13 tebasan. Dalam sekejap, tubuh pedang itu sepertinya mengeluarkan suara gesekan yang kuat, pedang itu berluncur seperti naga dan mengarah ke arah punggung Robert Xia dengan ganas. Bam! Namun, Robert Xia hanya melambaikan tangannya yang besar, langsung menghilangkan energi pedang, selain itu juga membuat tubuh Eric Qin terbang menjauh. Pada saat yang sama, rantai yang tak terhitung jumlahnya mulai melilit tubuh Eric Qin. Bam, 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 bam. Rantai itu bertabrakan dengan tubuh fisik Eric Qin, mengeluarkan suara yang nyaring. Meskipun tubuh Eric Qin sangat kuat, tetapi dia juga kewalahan untuk melepaskan diri dari kumpulan rantai ini. Kemudian garis darah muncul-muncul di tubuhnya. Kulit Eric Qin sudah memerah, cahaya kuningnya seperti mau terbakar. Bisa-bisanya kamu tidak mati. Robert Xia berkata dengan wajah dingin, tubuhmu benar-benar hebat. Setelah itu, Robert Xia menghentakkan kakinya lebih kuat lagi, aura hitam dengan cepat menyebar kembali. Rantai itu melonjak dalam sekejap, kemudian terdapat energi internal yang aneh menyerang Eric Qin. Eric Qin tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh yang kuat, dia mungkin sudah mati atas jurus ini. Aku akan mengupas kulitmu, mencabut seluruh ototmu, dan membunuhmu hidup-hidup. Wajah Robert Xia sangat menyeramkan. Eric Qin mengertakkan giginya, mencoba meraih pedang Qingtong, tapi lengannya sudah diikat erat oleh beberapa rantai, membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak. Berhentilah berjuang, di depanku, kamu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kata Robert Xia dingin. Jurus Tinju Sage. Eric Qin meraung, darah mengalir deras di tubuhnya, sinar cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, dan seketika rantainya terguncang kembali. Memanfaatkan kesempatan ini, Eric Qin buru-buru meraih pedang Qingtong, menggunakan semua reiki di tubuhnya dan berteriak dengan marah, jurus ketiga dari jurus 13 tebasan. Jurus ini membuat pedang mengeluarkan cahaya, pedang yang tajam itu melayang di atas kepala Robert Xia, kemudian diiringi suara yang kuat dan pedang itu jatuh ke bawah. Bisa-bisanya mengeluarkan kekuatan yang lemah seperti itu. Robert Xia mendengus dingin, dia mengangkat lengannya dan menyapanya langsung. Klik. Dengan satu sentuhan, aura pedang itu langsung menghilang. Tapi lengan Robert Xia juga seketika mati rasa, rantai hitam yang menempel di lengan itu juga sudah hancur. Tak disangka kamu terampil juga, pantas bisa mengalahkan Richie Dong. Robert Xia menggerakkan lengannya dan berkata dengan dingin. Ekspresi Eric Qin sudah berubah menjadi sangat jelek, jurus tadi sudah merupakan jurus terhebatnya, namun ternyata hanya sanggup melukai bulu Robert Xia. Jika mereka terus bertarung, mungkin ini akan menjadi pertarungan terakhirnya. Kepala rumah, lebih baik cepat selesaikan dia, agar tidak terjadi perubahan lagi. Saat ini, Randy Xia mengingatkan dari samping. Robert Xia mengangguk, dia menatap Eric Qin dengan dingin dan berkata, binatang kecil, tunggu sampai aku melumpuhkanmu dan membawamu kembali ke Keluraga Xia, lalu perlahan-lahan menyiksamu. Selesai berbicara, Robert Xia mengangkat tangannya,
dan cahaya hitam perlahan mengembun di telapak tangannya. Cahaya hitam ini sangat murni, seperti lubang hitam, dan aura yang menakjubkan membuat bulu kuduk berdiri, sangatlah menyeramkan. Cahaya hitam itu tumbuh semakin besar di telapak tangannya, dan pada akhirnya berubah menjadi sebuah cakram. Serang. Robert Sia mendorongnya dengan tangan yang besar. Cakram itu dengan mudah dikendalikan olehnya dan hampir menenggelamkan Eric Kin. Eric Kin merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika cakram itu menyentuh dirinya, bahkan tidak mati pun, dia pasti akan terluka parah. Saat ini, Eric Kin tiba-tiba teringat tasbih yang dia dapatkan di kota Ah hari itu. Tasbih ini berisi kekuatan iman yang paling murni, dan kekuatannya sangat suci. Eric Kin tidak berani berpikir terlalu banyak, dia buru-buru mengeluarkan tasbih, memberi sedikit reiki ke dalamnya, lalu menyapanya. Berdengung. Napas damai menyebar di angkasa. Setelah cahaya hitam menyentuh kekuatan yang dipancarkan oleh tasbih, cahaya tersebut langsung terbelah dua secara langsung. Eric Kin menghela napas panjang, dia menyentuh tasbih tersebut dan berbisik, kekuatan Buddhisme benar-benar luar biasa. Robert Sia mengerutkan kening, dia menyipitkan mata dan berkata, sepertinya masih banyak harta karun yang ada pada dirimu, membuatku mulai percaya bahwa benar-benar ada seorang guru di belakangmu. Kalau begitu cepat pergi dari sini. Eric Kin berkata dengan cepat, kalau tidak, guruku pasti akan membunuhmu. Robert Sia tertawa dan berkata, Eric Kin, kamu membunuh cucuku, aku tidak akan membiarkan musuhku hidup di dunia ini, jangankan gurumu datang, bahkan orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi pun, aku tidak akan memberinya muka. Selesai mengatakannya, tubuh Robert Sia langsung menghilang pada detik berikutnya. Eric Kin belum sempat bereaksi, tubuhnya sudah memiliki beberapa lubang yang mengeluarkan darah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, menatap perutnya, dan melihat jari Robert Sia sudah mencakar perutnya. Puff! Saat Robert Sia menarik jarinya, Eric Kin menyembur setumpuk darah segar. Bam! Robert Sia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Eric Kin dengan keras. Eric Kin seperti disambar petir, dunia di depannya seperti berbalik, dia hampir jatuh ke tanah. Tapi dia memegang pedang kintong di tangannya dan menahan dirinya dengan susah payah. Saat ini semua reiki ada di telapak tangannya, seperti sudah menyatu dengan pedang kintong. Apakah kamu masih ingin melawan? Robert Sia menyipitkan matanya dan mencibir, jika begitu, lebih baik aku langsung membunuhmu saja, memenggal kepalamu, dan membawa pulang untuk disembahkan kepada cucuku. Robert Sia mengangkat jarinya, gerakan yang sama seperti yang dilakukan Jasper Sia saat itu. Bedanya, Robert Sia jauh lebih unggul dari Jasper Sia. Dan kali ini, Robert Sia menyerang kepala Eric Kin, siap membunuh dengan satu pukulan. Tuan Besar Sia, lama tidak bertemu. Pada saat ini, suara dingin dan sangat tegas terdengar dari belakang. Setelah mendengar suaranya, wajah Robert Sia tiba-tiba berubah. Harus diketahui bahwa dia telah menggunakan ilmu sihir untuk mengelilingi daerah ini. Orang yang bisa menerobos masuk setidaknya merupakan seorang superior master. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.